TO kemarin ya untuk fisika. Betul nggak kalian sudah mengenal soal ini? Ya, halo. Iya, Pak. Ya, nah coba kita lihat soal nomor satu ini. Ya. Ini soal kaitannya dengan bab kalor. Jadi soal ini berkaitan dengan bab kalor atau energi panas. Ya. Nah, coba kita lihat nomor satu ini. Ya. Di sini dikatakan ada air bertemperatur 20 derajat Celcius dengan massa A gram dicampur dengan es bertemperatur minus 10 derajat Celcius dan massanya B gram. Nah, keseimbangan temperatur tercapai tanpa adanya kehilangan kalor dan sebagian es melebur. Nah, diketahui ya kalor jenis air dan es itu berturut-turut 1 dan 0,5 serta kalor lebur es 80 kalori per gram. Nah, yang ditanyakan berapakah massa es yang melebur? Nah, ini caranya begini. Ya. Ini berarti kan ini ada air dengan es dicampur. Ya. Jadi es campur, tapi campurnya dengan air aja di sini. Nah, di sini berarti bisa kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ya. Grafik perubahan suhu. Ya. Jadi di sini ada air, ya. Berarti air itu suhunya ketika dicampur dengan es, air itu akan turun suhunya. Nah, yang tadinya suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, ketika dicampur dengan es, dia turun. Nah, nanti akan menjadi 0. Nah, ini 0 derajat. Nah, ini air ya. Ini untuk air. Kemudian es gimana? Nah, es ya ketika dicampur dengan air itu akan naik suhunya. Nah, ini daerah es. Nah, dikatakan es itu awalnya itu suhunya adalah minus 10 derajat Celcius. Nah, es ini akan naik suhunya. Yang tadinya minus 10 derajat Celcius, dia akan menjadi 0 derajat Celcius. Ya. Tapi masih dalam bentuk wujudnya es. Ya. Jadi 0 yang di kiri dengan 0 derajat yang di kanan itu beda. Ya. Kalau yang di kiri itu meskipun suhunya 0 derajat, tapi wujudnya itu masih dalam bentuk es. Sedangkan yang di kanan ya 0 derajat Celcius ini wujudnya adalah cair ya, ini air. Nah, nanti di sini ya ini garis yang mendatar ini ya, ini daerah terjadinya perubahan wujud ya. Nah, jadi suhunya itu tetap ya sama-sama 0 derajat, tapi yang berubahnya itu adalah wujudnya. Yang tadinya padat ya es ini akan melebur menjadi cair ya, menjadi air. Nah, di soal ini justru yang ditanyakan berapakah es yang melebur. Nah, untuk es ini berarti nanti ada dua proses ya. Ada dua proses. Yang pertama proses peningkatan suhu ya untuk es ini. Yang keduanya proses yang dialami oleh es ini yaitu perubahan wujud. Nah, kita terapkan di sini ada sebuah azas ya, namanya itu asas Black ya. Asas Black. Nah, ini dikemukakan oleh Mr. Black dari Inggris ya. Itu kalau misalkan ya menurut beliau, kalau misalkan ada dua zat
dicampur, ya, maka itu akan terjadi perpindahan kalor, ya, di mana kalor yang dilepaskan oleh zat yang satu itu akan sama besarnya dengan kalor yang diterima oleh zat yang lainnya. Ya. Nah, atau kita tuliskan di sini Q lepas, ya, yang melepaskan kalor itu sama dengan Q terima. Jadi jumlah kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Ya. Nah, itu yang melepaskan di sini siapa? Nah, yang melepaskan kalor tentunya zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Ya. Nah, dalam hal ini berarti air, ya, karena air memiliki suhu yang lebih tinggi 20 derajat Celcius, sedangkan es min 10 derajat Celcius. Nah, sehingga di sini, ya, Q lepas itu adalah Q air. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari kalor, ya, banyaknya kalor itu adalah massa air, ya, dikalikan kalor jenis air dikalikan perubahan suhu pada air. Nah, ini rumus untuk air, ya. Nah, saya kasih tanda di sini A itu air, ya, massa air, C air, delta T air. Nah, kemudian yang menerimanya itu adalah es, ya. Jadi kalor yang diberikan oleh atau dilepaskan oleh air ini nanti akan digunakan oleh es, ya. Pertama untuk menaikkan suhunya, ya. Yang tadinya minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Sehingga di sini M massa es dikalikan kalor jenis es, ya. Saya ini kalor jenis es dikalikan perubahan suhu es. Nah, selain digunakan untuk merubah suhu es, nah tadi di sini es itu mengalami dua proses, ya. Nah, kalor yang diterima oleh es ini, ya, dari air itu digunakan untuk merubah wujudnya, ya, wujud es. Nah, rumus kalor perubahan wujud itu massa es yang melebur, ya, massa es yang melebur dikalikan dengan L. Nah, L ini adalah kalor laten peleburan, ya, atau kalor lebur, ya. L ini kalor lebur. Kalor lebur. Nah, di sini yang meleburnya es. Nah, jadi setiap benda memiliki kalor lebur tertentu. Nah, untuk es di sini di soal diketahui 80. Nah, ininya dulu gitu, ya, konsepnya dulu ini, ya. Eh, Berarti Q lepas sama dengan Q terima, ya. Yang melepas siapa, yang menerima siapa, ya. Nah, baru kalau rumusnya sudah jelas seperti ini, kita masukkan angkanya, ya. Massa air di sini di soal itu diketahui massanya itu adalah A gram, ya. Kita tulis di sini A saja, ya. Dikalikan dengan kalor jenis air. Nah, kalor jenis air itu 1, ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini 1 dikalikan delta, ya, delta TA, ya, perubahan suhu air. Nah, air itu berubah suhunya yang tadinya 20 derajat Celcius menjadi 0, sehingga perubahannya adalah 20, ya. Sorry, 20. Nah, 20 sama dengan, nah, massa S-nya berapa? Massa S-nya itu adalah B, ya. Dikalikan kalor jenis es itu adalah 0,5. Dikalikan perubahan suhu es dari min 10 menjadi 0, yaitu perubahannya 10. Ditambah dengan massa es yang melebur, kita tidak tahu. Justru ini yang akan kita cari. Kita misalkan saja di sini X. Dikalikan kalor lebur esnya itu adalah 80. Nah, bisa kita hitung, ya, ini 20A sama dengan yang ini berarti 5B ditambah 80
X. Nah, kita perkecil ya. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 5. Ini menjadi 4A, yang ini menjadi B, yang ini menjadi 16 ya, 16X. Nah, sehingga 16X sama dengan 4A dikurangi B. Nah, X-nya ya, itu sama dengan 4A dikurangi B dibagi 16. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah 4A min B dikurangi 4A min B per 16, berarti jawabannya B. Nah, gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami? Insya Allah, Kak. Nah, ya. Ada yang betul menjawab waktu TO kemarin B jawabannya? Salah. Salah, Pak. Ya, ya. Nah, itu caranya ya. Kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Atau mau disalin dulu? Atau nanti saya share aja lah ini ya, hasil pembahasannya. Udah di screen, Sudah Pak. di screen. Oh ya, oke. Kita lanjut kalau begitu ke soal yang lain. Nah ini, nomor 2 ini kalau kita perhatikan ini berkaitan dengan bab gerak ya, bab gerak atau kinematika. Kemudian ada gaya di sini berarti masuk juga bab gaya ya, atau dinamika. Nah, coba kita perhatikan soal ini. Dua buah benda masing-masing memiliki massa A kilogram dan B kilogram. Jika kedua benda mula-mula diam, kemudian mengalami gaya yang sama besarnya dan dalam selang waktu yang sama, maka perbandingan energi kinetik benda A dan B tepat pada akhir waktu diberikan gaya adalah. Nah, di sini kita ilustrasikan dulu begini. Bentar. Nah, di sini ada dua benda berarti ya. Ada benda A mula-mula diam berarti pi 0A-nya itu kalau diam berarti 0 ya, awalnya diam. Nah, kemudian ada juga benda B. Memiliki massa B. Massanya B. Dan mula-mulanya juga diam ya. Pi 0B sama dengan 0. Nah, kemudian ditarik oleh gaya yang sama. Oleh gaya yang sama, yaitu sebesar F. Nah, ditarik gitu ya. Dalam waktu tertentu, ini dilepaskan. Nah, dilepaskan gayanya sehingga dia bergerak sendiri ya, ke kanan. Ini VA. Begitu juga yang B. Yang B ini dilepaskan gayanya. Nah, sehingga dia bergerak dengan kecepatan VB. Nah, kalau bergerak dengan kecepatan tertentu berarti dia memiliki energi kinetik ya. Nah, EK-nya itu berapa di sini? Ya, energi kinetik. Untuk A berapa? Ya. Untuk B berapa energi kinetiknya? Nah, di sini kita cari dulu berarti ya untuk VA-nya. Nah, karena di soal nggak ada VA-nya. VA itu yang ini ya. Nah, VA gitu ya. Kita cari dulu VA dengan VB-nya. Karena energi kinetik itu rumusnya, energi kinetik itu setengah kali M dikalikan V kuadrat. Nah, jadi untuk mencari energi kinetik kita butuh V. Ya.
M-nya kan sudah ada ya, masing-masingnya itu A dan B, itu masanya. Ya. Masanya A kilogram dan B kilogram. Nah, tugas kita adalah mencari V. Ya. Nah, V di sini kita pakai rumus GLBB ya. Menurut rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan, bahwa V akhir itu sama dengan V0 ditambah AT. Nah, gitu ya. Nah, ini kecepatan awal ya. V0 ini kecepatan awal, V saja ini V akhir. Kemudian A di sini adalah percepatan. Nah, jadi yang A ini percepatan, T waktu. Nah, ini bisa kita rubah. Ya. Kan untuk misalkan VA, untuk mencari VA, gitu. VA yang itu, sorry, VA. Nah, yang ini ya, VA. Kan awalnya 0 ya. 0 ditambah dengan, nah ingat bahwa A ini ya, A ini hubungannya dengan gaya adalah F dibagi M. Nah, F dibagi M dikalikan T. Nah, itu. Sehingga VA-nya di sini sama dengan F per, nah massa untuk A itu di soal diketahui A. A kilogram. Nah, dikalikan T. Nah, begitu ya. Sehingga VA-nya itu adalah F per A dikalikan T. Nah, untuk yang B gimana? Nah, dengan pola yang sama, yang B juga itu hasilnya adalah F dibagi MB, berarti MB-nya itu adalah B. Ya, dikalikan T. Nah, gitu ya. Jadi sekarang kita sudah menemukan VA dan VB-nya. Nah, tinggal dibandingkan sekarang ya. Kan yang ditanyakan perbandingan energi kinetiknya ya. Energi kinetik A dan B gitu. Nah, energi kinetik A dan B. Sehingga di sini EK per EKA per EKB itu sama dengan, nah tadi rumusnya energi kinetik itu setengah M. M untuk A itu adalah A. Ya, A kilogram dikalikan V kuadrat. Nah, V kuadrat berarti di sini VA-nya itu dikuadratkan. Ya. Nah, sehingga kalau dikuadratkan jadi F kuadrat dibagi A-nya A kuadrat dikalikan T-nya T kuadrat. Ini untuk energi kinetik A ya, untuk yang A. Dibagi dengan, nah untuk yang B sama di sini setengah MB. Nah, massa B itu yaitu B. Nah, dikalikan di sini F kuadrat per B kuadrat dikalikan T kuadrat. Nah, karena di sini F dengan T-nya itu sama ya, berdasarkan keterangan di soal, gaya kemudian dengan waktunya itu sama. Nah, sehingga kalau sama bisa kita coret nih, yang sama itu bisa kita coret ya. Gaya dengan waktunya ya, dibagi ya. Setengah, di bawah ada setengah bisa kita coret ya. Nah, kemudian di sini ada A, di sini A kuadrat berarti hilang satu ya. Di sini ada B, di sini ada B kuadrat hilang satu ya. Nah, kalau kita selesaikan berarti menjadi B dibagi A. Nah, ini ya. Hasilnya adalah B. Nah, gimana bisa diikuti? Bisa, Pak, bisa. Jadi intinya di soal ini kita harus tahu rumus energi kinetik. Berarti Oh, kenapa enggak A per B? enggak A per B. Nah, coba ya dari sini ya. Itu dari hasil coret-coret tadi kita ini ya. Itu akan menghasilkan seperti ini. 1 per A dibagi 1 per B. Nah, gitu. Nah, coba. Nah, begitu. Nah, ini B-nya di bawah ya. Nah, ini jadi 1 yang di sini yang udah dicoret-coret ini jadi 1 per B. Nah, kemudian yang ini yang atas jadi 1 per A.
Nah, ini kan bisa dibalik menurut matematik itu jadi B-nya ke atas. Jadi B per A. Gitu. Jadi hasil dari perhitungan ini. Ya. Gimana? Bisa nggak? Iya, Pak. Paham, paham. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, sudah di screenshot-nya? Sudah, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita lihat soal yang ini. Ini kaitannya dengan soal ini kaitannya dengan bab ini gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi. Kalian udah belajar sepertinya ya. Gelombang bunyi di kelas 11 atau ya kelas 11, kelas 11 akhir. Nah, di sini dikatakan ada sebuah mobil ya bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon mendekati sumber bunyi 680 Hz yang dalam keadaan diam. Jika cepat terambat bunyi 340 meter per sekon, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut adalah, nah, jadi ini maksudnya begini. Jadi, nah, jadi maksud soal ini begini. Di sini ada, sekarang ini di jalan nih ya, di jalan. Kemudian ini ada mobil, ya sebuah mobil bergerak. Ya. Itu kemudian di sini ada alarm ya, di sebelah sini ada alarm atau disebut sumber bunyi ya. Sumber bunyi. Nah, kemudian ini mobil ya. Pertama dia mobil ini mendekati sumber bunyi ini. Ya. Nah, sehingga supir yang ada di mobil ini akan mendengar alarm atau sumber bunyi ini. Ya. Nah, kemudian lewat sehingga mobil ini menjauh dari sumber bunyi. Gitu. Nah, tapi supir ini masih tetap mendengar bunyi alarm ini, sumber bunyi ini. Nah, ini pendengar ya, ini sumber bunyi saya lambangkan S. Di sini pendengar P ya. Kemudian di sini pendengar juga ya. Jadi mobilnya sama ya, mobilnya satu di sini ya. Bergerak, pertama mendekat ya, kemudian melewati sumber bunyi itu, kemudian menjauh. Nah, di sini kira-kira sama enggak ya frekuensi yang didengar ketika mendekat dengan ketika menjauh? Sama enggak? Pasti beda ya. Pasti beda. Bentar. Nah, pasti sorry, yang ketika supir ini mendekat ya,
ketika supir ini mendekati sumber itu akan terasa lebih nyaring ya terdengarnya dibandingkan ketika supir ini menjauhi sumber bunyi. Ya, coba kita buktikan ya. Secara logikanya begitu ya. Apa sumber bunyi yang didengar itu akan lebih keras dibandingkan ketika menjauh. Ya. Nah, ditanyakan di sini kalau terjadi perbedaan frekuensi tadi, nah berapa perbedaannya? Nah, di sini ya berapa perbedaannya. Nah, berarti kita harus cari dulu di sini ya masing-masing ya. Kalau saya bagi dua beginilah, bagi dua. Nah, ketika mendekat berapa frekuensi yang didengarnya? Nah, ini kita gunakan di sini efek Doppler ya. Jadi terjadi efek Doppler. Nah, jadi ada apa perbedaan frekuensi yang didengar ya dengan apa frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber. Ya. Jadi menurut Mr. Doppler, ya, frekuensi yang diterima oleh pendengar itu sama dengan V ya, dikurangi di sini dikurangi dengan kecepatan pendengar, ya, kecepatan pendengar dibagi dengan V dikurangi kecepatan sumber, nah, dikalikan dengan frekuensi sumber. Nah, V di sini adalah kecepatan bunyi di Vp berarti kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber bunyi. Nah, Fp di sini adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar, Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber. Nah, kita lihat ya di sini bahwa sumbernya itu diam, berarti kalau diam ya yang ini itu 0 ya, Vs-nya 0. Sehingga nanti rumusnya jadi V min Vp per V dikalikan Fs. Nah, V-nya berapa? V-nya di sini 340 ya. 340. Nah, dikurangi dengan kecepatan supir atau kecepatan mobil tadi ya, pendengar. Kecepatannya itu berapa? Yaitu 20. Nah, dibagi dengan V di sini 340. Nah, dikalikan dengan frekuensi sumber. Nah, sumber ini mengeluarkan frekuensi di sini 680 Hz ya. Berarti Fs-nya 680. Tinggal kita hitung ya. 680 dibagi 340 itu adalah 2. 340 dikurangi 20. Oh, sorry ya. Di sini kita lihat P dengan PS ini ya, PS sudah jelas 0 di sini ya. Jadi P dengan PS ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif ya. Nah, di sini ada apa ketentuan ya. Kita apa ada acuan di sini, acuannya itu namanya acuan SP. Nah, ada sumber, ada pendengar. Nah, jadi SP, acuan SP. Jadi kalau PP ini atau arah kecepatan dari pendengar ini searah dengan SP sumber pendengar ya, maka kalau searah itu positif ya. Begitupun yang VS ya. Nah, kalau negatif yang ini, yang minus ini itu udah dari sananya ya. Jadi maksudnya begini. Jadi yang ini ya, yang saya kasih tanda kurung ini di dalamnya itu bisa plus bisa minus, bisa plus bisa minus. Begitupun yang ini yang PS ya. Yang PS ini bisa plus bisa minus.
Nah, plus minusnya itu tergantung tadi ya, apakah dia searah dengan SP atau berlawanan arah. Nah, contohnya begini ya. Ini kan SP-nya yang ya kita lihat yang kirinya dulu ya, yang kanan nanti dulu. Yang kiri yang ketika mendekat kan SP-nya itu dari kanan ke kiri ya. Nah, ini sumber, ini pendengar. Dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan VP ini ya bergerak dari kiri ke kanan. Berarti dia berlawanan dengan SP. Ya. Nah, kalau berlawanan berarti di sini jadi minus ya kalau berlawanan. Coba saya hapus dulu ini ada coret-coret. Jadi di sini karena pipa ini berlawanan dengan arah SP, maka di sini jadi minus ya. Minus pipa. Nah, tadi PS itu udah jelas 0 ya, nggak usah diperhitungkan lagi. Nah, sehingga di sini minus dikali minus ini jadi plus ya, maksud saya begitu tadi ya. Nah, sehingga di sini 340 ditambah 20 jadi 360 dikalikan 2 jadi 720 Hz ya. Nah, itu frekuensi yang diterima oleh pendengar ketika mendekati sumber bunyi ya. Nah, coba kita lihat yang ketika menjauhi ya. Kita lihat ketika supir ini menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi yang diterima itu sama dengan V minus, nah ini minus ini ya, ini rumus aslinya. Ya. Tinggal VP-nya, nah, VP-nya plus atau minus yang dalam kurung ini. Ya. Nah, pipe lihat di sini, pipe-nya itu arahnya itu dari kiri ke kanan. Ya. Ini pipe. Ya. Jadi kecepatan pendengar ini dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat SP-nya. Nah, di sini S. S-nya sebelah kiri, P-nya sebelah kanan. Nah, SP. Ini SP. Dari kiri ke kanan. Dan pipe juga dari kiri ke kanan. Berarti searah kan ya? Nah, kalau searah berarti di sini plus gitu. Dibagi dengan V ya. VS-nya sama 0 ya. Tidak berubah. Dikalikan Fs. Nah ini yang mesti kita perhatikan di sini. Plus minusnya ini. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang plus minus ini. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Nah kalau sudah kita masukkan di sini V-nya berarti 340 ya dikurangi pipe-nya berarti pipe-nya itu berapa 20 tadi ya. 20 dibagi dengan 340. Nah, Fs-nya tadi 680. Nah, 340 dikurangi 20 kan berapa? 320 ya. Kemudian ini bisa kita coret dari 2 dikalikan 2. Berarti hasilnya sama dengan 640 Hz. Nah, ini ternyata betul ya. Ketika menjauhi sumber bunyi itu berkurang ya, lebih kecil dibandingkan ketika mendekati sumber bunyi. Nah, berarti di sini ada perbedaan. Inilah yang disebut dengan efek Doppler ya. Nah, yang ditanyakan di soal berapakah berarti selisih perbedaan ini? Ya, tinggal dikurang saja 720 dikurangi 640 berapa? Dikurangi 640 sama dengan 80 Hz. Nah, jadi hasilnya 80 Hz. Nah, gimana bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Allah bisa, Kak.
Mungkin ada pertanyaan? Nah, coba ya. Kita lihat kalau begitu soal berikutnya. Bentar. Ya, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini nomor 4. Kira-kira kalian kemarin menjawabnya pilihannya yang mana? Nah, lupa lagi ya. Ya. Nah, nomor 4 ini tentang bab apa? Kalian pernah belajar ini? Kalau di fisika tentang apa ini? Nah, tentang bab gas ideal ya. Tentang bab gas ideal. Jadi di gas ideal itu yang dipelajari itu tentang gas ya. Besaran yang dipelajarinya itu 3 ya, besaran pokok yaitu tentang volumenya, kemudian suhunya dan tekanan. Ya, jadi yang dipelajarinya hanya itu. Ya. Jadi sifat dari gas gitu ya. Yang dipelajarinya itu bagaimana volumenya, kemudian suhunya dan tekanan. Ya. Nah, coba kita perhatikan soal ini. Suatu gas volumenya 0,5 meter kubik perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap hingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Ya, berarti di sini terjadi pemuaian ya. Terjadi pemuaian pada gas ya. Itu bertambahnya volume gas ketika dipanaskan. Jika usaha luar gas tersebut 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka tekanan gas adalah, nah berarti di sini terjadi perubahan volume. Nah, jadi kalau digrafikkan di sini, grafiknya seperti ini. Di sini ada P ya, di sini ada V. Ya. Jadi ini tekanan ya, tekanan. Jadi grafik tekanan terhadap volume. Ini volume gas. Nah, tekanannya dikatakan di soal ini adalah tetap. Nah, ini tekanannya tetap atau konstan. Yang berubah adalah volumenya. Tadinya volumenya itu 0,5 ya. 0,5 berubah menjadi 2. Nah, jadi 2. Kira-kira di sini 2. Nah, gitu ya. Nah, berapakah usahanya? Ya. Nah, usaha itu adalah ini luas daerah yang diarsir ini usaha. Ini adalah usaha. W sama dengan berarti di sini karena tekanannya tetap ya, P di sini berarti P dikalikan delta V ya, perubahan volume. Nah, sehingga untuk mencari P
ya, karena di yang ditanyakan tekanannya. Tekanan P sama dengan berarti usaha dibagi delta pi. Nah, usahanya itu 3 kali 10 pangkat 5. Delta pi itu perubahan volume dari 0,5 menjadi 2. Berarti perubahannya berapa? 1,5. 1,5. 3 dibagi 1,5 itu adalah 2. Berarti 2 dikalikan 10 pangkat 5. Mudah ini ya, jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Allah bisa, Kak. Nah ini nanti di bab gas ini yang perlu diperhatikan di sini keterangan ini ya. Berarti tekanannya tetap gitu ya. Tekanan tetap itu disebutnya, kalau istilah lain itu disebutnya itu adalah isobarik ya. Isobarik. Ya. Dan nanti berbeda lagi kalau misalkan tekanannya itu tidak berubah, tapi yang tekanannya berubah tapi volumenya tetap ya. Ada yang disebut dengan di sini istilah isobarik ya. Kemudian ada disebut juga isohorik. Ada yang disebut dengan isotermis ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti istilah-istilah yang istilah lain dari kalau isobarik berarti yang tetap itu adalah P-nya. Jadi iso itu berarti tetap, tidak berubah ya. Isohorik berarti volumenya yang tetap. Isotermis berarti suhunya atau temperaturnya yang tetap. Nah itu ya tentang bab gas ideal. Oke, kita lanjut. Kalau sudah bisa dipahami ini mudah, saya kira nomor 4 ini ya. Tinggal apa tadi, usaha sama dengan usaha ini adalah perkalian dari tekanan dan perubahan volume ya. Untuk apa ini? Untuk P-nya tetap atau isobarik. Nah, untuk isohorik gimana? Nah, itu ada rumus yang lain ya. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Nomor 5. Nomor 5 kita selesaikan nomor 5 gimana nih? Ya, ini berkaitan dengan apa? Bab apa? Posisi Kinematika. ya, kinematika ya, ini tentang gerak nih ya. Tentang gerak. Nah, di nomor 5 ini coba kita lihat posisi suatu benda sepanjang sumbu X mengikuti persamaan X T sama dengan min 6T plus 2T kuadrat. Ya. Dengan satuan untuk posisi X dalam meter, T dalam detik. Pada selang waktu dari T sama dengan 1 sampai 3 detik, berapakah perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut? Nah, berarti di sini yang diketahuinya, kita lihat dulu. Nah, yang diketahuinya itu adalah persamaan posisi di sini. Jadi ada posisi. Posisi suatu benda itu dinyatakan dengan persamaan X, T, T ini waktu. Jadi dia akan berubah sesuai dengan perubahan waktu. Berarti ini 6T ditambah 2T kuadrat. Nah, gitu. X-nya dalam meter, T-nya dalam detik. Nah sekarang perpindahannya berapa? Jadi di sini kita harus cari dulu ketika T-nya 1 detik ya, maka posisinya itu adalah ya, T 1 detik itu tinggal T-nya diganti sama 1 ya, min 6 dikalikan 1 ditambah
2 dikalikan 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah min 6 ditambah 2 berarti min 4 ya. Min 4 meter pada waktu detik ke 1 ya 1 sekon. Nah, sekarang kalau T-nya sama dengan 3 sekon. Maka di sini posisinya ya, ini T-nya 3 X T ya X pada T3 itu sama dengan min 6 dikalikan T-nya diganti sama 3 ditambah dengan 2 kali 3 kuadrat. Berapa nih? Berarti di sini min 18 ditambah dengan 9 kali 2 18. Nah, 0 ternyata ya. Nah, itu posisinya ada di 0 ya, 0 meter. Nah, di sumbu koordinat di sini. Nah, ternyata posisinya begitu ya, berubah sesuai dengan waktu. Sesuai dengan waktu. Nah, berarti di sini ditanyakan perpindahan ya, di sini perpindahan. Jadi perpindahan ya, berarti di sini ada selain posisi ada perpindahan. Perpindahan itu di sini berarti X ketika 3 sekon dikurangi X ketika 1 sekon. Nah, tinggal dikurang saja berarti tadi ya. 0 dikurangi min 4 ya. Sama dengan 4. Nah, perpindahannya adalah 4 meter. Nah, yang memungkinkan adalah A, B, C, dan E. Nah, itu perpindahan. Nah, sekarang percepatannya gimana? Ya, ini kan 2 nih. Percepatan rata-ratanya. Percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu hubungannya dengan posisi apa? Jadi percepatan rata-rata kita harus tahu dulu ya arti percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata. Itu beda dengan percepatan ya, percepatan rata-rata dengan percepatan beda. Nah, percepatan rata-rata itu saya kasih simbol A bar, itu definisinya adalah delta V dibagi delta T gitu. Atau di sini V ketika berarti di sini 3 detik ya dikurangi dengan V ketika 1 detik. Nah, sesuai dengan di soal ini ya. T sama dengan 1 detik, di sini T sama dengan 3 detik. Jadi yang akhir dikurangi yang awal. Nah, dibagi dengan berarti ini T 3 berarti 3 dikurangi 1 ya. 3 detik dikurangi 1 detik. Nah, kita tidak tahu berapa V-nya, kita harus cari dulu. Nah, coba kalau di mana nih tempatnya saya kasih dulu. Nah, V-nya saya kasih di sini aja. V itu harus kita cari dulu ya. V itu hubungannya dengan X itu V itu adalah turunan pertama atau diferensial dari X terhadap waktu. Nah, ini hubungan antara kecepatan atau V dengan X atau posisi. Nah, berarti kita harus turunkan dulu nih. Ya. Ini persamaan yang ini, ya, persamaan ini harus kita turunkan dulu atau diferensialkan dulu. Nah, ini kalau kita turunkan berarti di sini jadi kuadrat ya. Ini dibagi 2 jadi min 3T kuadrat. Nah, ditambah dengan, nah ini turunkan nih yang 2T kuadrat ini menjadi
4 berarti 4T. Jadi 4T. Jadi yang ini, sorry. Yang ini berarti kita turunkan, sorry. Yang salah ya. Oh iya, salah. Bentar. Ini bukan ini salahnya. Jadi kebalik dengan ini, dengan integral ya. Kebalikan dari integral kan turunan. Nah ini kalau diturunkan, yang min 6T ini diturunkan jadi min T. Sorry ya. Nah coba lihat. Nah ini turunan dari persamaan ini tadi, jadi min X, min 6, jadi tambah dengan ini, jadi kalikan 2 kali 2 berarti 4T. Nah ini persamaan kecepatannya ini ya, jadi min 6 plus 4T. Nah kita masukkan berarti T-nya kalau diganti dengan 3 berapa? Nah ini berarti kita lihat yang persamaan ini. Nah persamaan kecepatannya. Kalau T-nya diganti sama 3, berarti di sini 12. 12 dikurangi 6 adalah 6 ya. Kalau T-nya diganti sama 1, jadi berapa? Min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Dibagi dengan 3 dikurangi 1 itu 2. 6 plus 2 itu 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Berarti di sini percepatannya itu 4. Nah, berarti jawabannya adalah B. Jawabannya B. Kenapa enggak yang C? Yang C itu salah. Ini satuannya ya. Satuan percepatan itu ini yang benar ya. Nah, ini meter per second kuadrat. Kalau ini satuan dari kecepatan gitu ya. Jadi jawabannya B. Gimana, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Kak. Insya Allah, Wak. Nah ini ya, ini aja menurunkan persamaan. Kalian tentunya sudah mahir lah ya di matematika gitu. Gitu. Baik, gimana, masih semangat? Siap, masih. Masih, Iya. Pak. Siap, masih. Siap. Kalau masih semangat ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini udah disalin ya, udah di screenshot. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, kita lihat nomor 6. Nah, nomor 6. Nomor 6. Lumayan persiapkan mental dulu untuk berpikir ya, nomor 6 ini. Nomor 6 ini ada soal lumayan di sini lumayan kompleks ya. Sehingga kalau ada soal yang terasa kalian lihat ini lebih kompleks dari yang lainnya, ini bisa dikerjakan di akhir ya gitu. Kalau di
UTBK nanti ya. Jadi dilihat dulu keseluruhan soal. Setelah itu kalian pilih yang mudah-mudah dulu ya. Nah, nanti ini yang kira-kira menyita waktu yang lama ya kalian bisa diakhirkan ya pengerjaannya. Nah, ini termasuk soal HOTS ya. High order thinking ya. Nah, ini coba kita lihat di sini. Kita analisa ya. Nomor 6 ini sebuah benda bermassa M diikat oleh seutas tali dengan panjang L dan berada pada suatu permukaan luar kerucut yang licin seperti pada gambar. Benda ini digantung oleh tali, ya, kemudian dia bisa berputar mengelilingi kerucut. Nah, rotasi benda berlawanan dengan arah gerak jarum jam terhadap sumbu putar, sedemikian sehingga tannya sekian. Nah, ini ada coret-coret. Mohon dihapus. Coba kita lihat. Jadi yang kita perhatikan di sini benda M ini. Jadi benda M ini ya, digantung sama tali T. Nah, jadi ada tegangan tali. Nah, ini bisa berputar. Berputar mengelilingi kerucut ini. Bisa mengelilingi kerucut. Nah, gitulah gitu ya, berputar gitu. Jadi kebayang dulu kejadiannya. Ini digantung sama tali, kemudian ini bisa berputar mengelilingi kerucut. Nah, di sini kuncinya begini ya. Ketika ada suatu benda berputar ya, itu pasti ada gaya yang menyebabkan terjadinya perputaran benda ini ya, yang disebut dengan gaya sentripetal ya, gaya sentripetal. Nah, itu sentri itu pusat ya, jadi gaya yang menyebabkan benda bergerak mengelilingi pusatnya ya. Ada gaya sentripetal. Nah, gitu ya. Nah, gaya sentripetal ini ya rumusnya gaya sentripetal SP F SP sentripetal itu sama dengan massa benda dikalikan kalikan R jari-jari ya dari benda ke pusat dikalikan omega kuadrat. Nah, ini rumus gaya sentripetal. Nah, di soal ini justru tugas kita mencari berapakah besarnya ini ya omega. Omega itu artinya kecepatan sudut. Jadi M ini massa, kemudian R ini jari-jari, omega ini kecepatan sudut. Jadi ketika benda itu berputar, nah ini berputar ya, itu pasti dia itu memiliki kecepatan sudut. Kecepatan rotasinya berapa, berputarnya berapa. Nah, kita ingin mencari omega ini. Nah, di sini kita turunkan untuk gaya sentripetal ini yang menyebabkan terjadinya perputaran ini. Gaya sentripetalnya itu apa jenis gayanya? Nah, yang menyebabkan benda bermassa M ini berputar itu adalah gaya, di sini gaya tali ya. Jadi di sini hanya yang mempengaruhi benda ini adalah gaya tali. Ya. Jadi ada gaya tali, kemudian di sini ada benda bermassa itu pasti memiliki berat ya, W sama dengan M kali G. Nah, karena di sini talinya miring ya, itu kita bisa proyeksikan menjadi komponen
vertikalnya. Ini hubungannya dengan theta ini, sudut ini di sini juga theta. Berarti di sini adalah T cos theta. Kemudian ada yang komponen horizontal. Nah, komponen horizontal ini ya, itu adalah T sinnya, T sin theta. Gitu. Jadi T yang miring ini memiliki dua komponen, komponen vertikal dan komponen horizontal. Nah, yang menyebabkan benda ini berputar itu tadi gaya sentral. Nah, gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya itu tadi yang searah dengan ini yang mendatar ini, yaitu T sin theta. Itu yang berfungsi sebagai gaya sentralnya itu adalah T sin theta. Nah, ini ya, berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nah, kita ganti aja di sini T sin theta sama dengan M kali R dikalikan omega kuadrat. Nah, T di sini kan tidak ada di soal ya. Kita cari dulu T-nya. Nah, kita lihat di sini yang vertikal ini ya. T cos theta itu akan sama besarnya dengan mg gitu. Karena di sini tidak terjadi pergerakan ya, sehingga sigma f-nya sama dengan 0 ya. Jadi gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah ya. Seimbang gitu ya. Nah, sehingga di sini T-nya bisa kita ganti dengan, di sini T sama dengan mg per cos theta. Jadi T yang ini bisa kita ganti dengan mg per cos theta dikalikan sin theta. Nah, yang ini ya, sin theta ini. Ini sama dengan M dikalikan R kali omega kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, di sini mg, ada sin per cos. Sin per cos itu apa? Sin per cos itu adalah tan ya. Tangan theta sama dengan M dikalikan, nah R-nya ya. Jadi R ini berarti jarak dari pusat sini ya, pusat sumbu ini ke benda ya. Kalau saya gambarkan, nah gitu ya. Saya gambarkan begini. Nah, ini pusatnya ya. Ini pusatnya, kemudian ini apa L ya, berarti di sini panjang tali ini L, yang ini R, ini theta. Ah, ini tetanya. Nah, sehingga R di sini, R itu sama dengan L sin theta gitu. Jadi R ini bisa kita ganti dengan L sin theta ya. L sin theta dikalikan omega kuadrat ya. Jadi R-nya sudah kita ganti dengan L sin theta karena di soal yang diketahui adalah L-nya. Ya, kita lanjut ya. Di sini berarti di kiri ada M, di kanan ada M. Nah, di sini ada G, berarti G-nya itu adalah 10. Kemudian tan theta diketahui di soal 0,75. 0,75 itu sama dengan 3/4. Itu sama dengan L-nya itu adalah 2,5. Di soal 2,5 panjang tali. Dikalikan dengan sin theta. Nah, kalau tangan theta itu 3/4, tangan, nah gitu, tangan itu begini kan 3/4 itu tangan, berarti yang ini 5 ya. Ini Pythagoras kan, sehingga sin itu adalah depan dibagi
miringnya berarti 3/5 sinnya. 3/5 dikalikan omega kuadrat. Nah, coba di sini kita perhatikan ada 3 ya, bisa dicoret ini 2,5 dengan 5 jadi 2 ya. 2. Sehingga omega kuadrat itu sama dengan 20 dibagi ya. Ini kan 2 kali 10 20 dibagi 4. Ya. Hasilnya adalah 5 ya. Nah, sehingga omeganya itu adalah akar 5. Nah, itu radian per sekon. Ada akar 5. Oh, ada di sini akar 5. Nah, itu ya. Hasilnya adalah C akar 5 radian per sekon. Nah, gimana? Bisa diikuti nggak ini step-stepnya? Agak pusing, Pak. Agak pusing. Emang ini namanya juga soal hot ya, jadi sedikit menguras juga ya, kita menyambungkan rumus ke rumus gitu ya. Tapi yang jelas gini ya, kalau fisika itu kalian fokus dulu terhadap apa yang ditanyakan ya. Di soal ini yang panjang ini soal ini ya, itu kita fokus apa yang ditanyakan ya. Ditanyakannya itu di sini adalah omega. Nah, omega itu berarti kecepatan rotasi atau kecepatan sudut. Nah, memang kita harus tahu nih apa hubungannya gitu ya antara kecepatan sudut dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Tapi kalau kalian sudah paham konsepnya gitu ya, bahwa oh ya pasti ini berhubungan dengan kecepatan sentripetal gitu ya. Nah, tinggal ini aja dari rumus ini kita bedah gitu ya. Apa saja yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan ini. Kaitkan berarti kan dengan apa gitu, dengan gaya yang lainnya gitu. Nah, itu kalau terbiasa berlatih ya, itu kalian nanti juga akan kenal ya bagaimana harus step-stepnya harus apa dulu gitu ya. Ya begitu ya untuk soal ini. Ya sambil dipahami lah ya. Kalau untuk trigonometri kayaknya nggak masalah tentang sin, cos, tangen ya. Nah itu ya melebarnya ke sana. Oke, semoga bisa dipahami. Bentar ya, saya lihat dulu. Baik, kita bisa lanjut. Halo, Lanjut, Pak. lanjutkan. Lanjut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ini masih ada waktu ya. Jadi kalian kalau ekspektasi kalian bisa mengerjakan 20 soal itu bagus gitu ya untuk fisika. Tapi ya kita bermain strategi juga ya gitu kan. Kalau ternyata di fisika gitu kan kalian itu dirasa agak sulit gitu ya. Nah, tapi jangan sampai tidak sama sekali dikerjakan ya. Kita pasang aja target kita untuk fisika, misalkan nggak seluruhnya juga, ya misalkan 50%-nya gitu ya. Untuk yang lainnya bisa kalian maksimalkan di pelajaran yang
kalian lebih kuasai. Gitu. Nah ini mudah-mudahan gitu ya dengan pembahasan ini adalah bentuk-bentuk soal yang kalian pahami nanti ya. Ada beberapa soal sehingga nanti ada yang terkerjakan di fisika ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 7. Nomor 7 lumayan juga ini. Masuknya soal quotes juga. Jadi hampir sama dengan yang nomor 6 barusan. Ini mengkaitkan beberapa rumus ya, sehingga nanti menghasilkan perhitungan yang sesuai yang dimaksud di soal. Nah, coba kita lihat di sini. Nomor 7 ini sebetulnya kalau kalian tahu konsepnya ini, nomor 7 ini sederhana sebetulnya. Kita harus tahu dulu ini soal tentang bab apa. Soal ini kalau perhatikan gambarnya, berarti di sini ada yang disebut B ya. B itu adalah apa B ini? B ini adalah induksi magnetik ya atau medan magnet. B ini medan magnet. Nah, gitu. Kemudian di sini ada R. Gitu. R ini adalah resistor. Nah, jadi di sini itu begini kejadiannya. Ini ada dua kawat ya, ada dua kawat nih. Nah, yang atas dengan yang bawah. Kemudian dihubungkan oleh kawat yang lain, ini yang hitam ini. Kemudian di ujung kawat ini disambungkan dengan resistor atau tahanan. Nah, ini rangkaian ini diletakkan di suatu tempat ya yang di sana di tempat itu ada medan magnetnya yaitu B ya, medan magnet ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini ya. Nah, sebetulnya ini berhubungan dengan babnya itu ini GGL induksi ya, gaya gerak listrik ya, GGL induksi. Nah, jadi ini gaya gerak listrik ya, GGL ini ada gaya gerak listrik, gaya gerak listrik. Jadi ini hubungannya dengan listrik magnet ya. Jadi rangkaian ini bila ada rangkaian seperti ini ya yang terbuat dari logam, ini kawat ini dari logam, kemudian diletakkan di medan magnet, maka akan menimbulkan listrik di sini. Nah, ini yang disebut dengan induksi elektromagnetik atau GGL induksi. Jadi alat untuk menghasilkan listrik lah. Ya. Alat untuk menghasilkan listrik. Jadi kalau disimpan di sini ya lampu akan menyala. Ini seperti kalian di dinamo sepeda ya. Dinamo sepeda itu menggunakan konsep ini. Jadi itu kan nggak ada baterainya ya. Dinamo itu hanya bersentuhan dengan pelek roda sepeda ya. Sehingga nanti akan berputar ya. Nah, dengan putaran itu nanti akan lampu sepeda itu akan menyala. Nah, ini jadi ini penerapannya pada dinamo menghasilkan listrik. Nah, di sini yang bergeraknya itu kalau dinamo sepeda itu kan berputar ya. Kalau di sini hanya bergerak saja. Ini jadi ini yang hitam ini batang ini bisa bergerak ya.
Nah, jadi pergerakan ini ya, pergerakan batang ini akan menghasilkan arus listrik nanti ya. Nah, sehingga di sini apa sih yang ditanyakan di sini? Jika batang turun dengan laju konstan, masa batang M ini berapa? Nah, berarti si batang ini memiliki massa. Nah, tapi sebelum ke massa ini, ya, ke menghitung massa ini, apa yang terjadi pada peristiwa ini? Ya. Nah, di sini terjadi yang disebut dengan GGL induksi tadi ya, gaya gerak listrik induksi yang simbolnya itu ini atau bahasa lainnya GGL induksi ini adalah tegangan ya, tegangan listrik, tegangan listrik. Nah, jadi kita mencari dulu GGL induksinya itu berapa. Gitu. GGL induksi ini adalah perubahan medan magnet ya, flux magnet dibagi waktu. Nah, ini GGL induksi. Nah, setelah diturunkan nanti akan menghasilkan rumus B dikalikan L kalikan V ya, sin theta. Nah, karena ini miring ya, jadi kemiringannya itu ini theta. Nah, sehingga GGL induksi ini rumusnya. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini. Ya. B-nya diketahui, B-nya itu 2 Tesla. Yang ini B-nya. Kemudian L-nya itu di sini L-nya adalah 1 ya, 1 meter. 1 meter dikalikan V, kecepatan si batang yang hitam ini turun ya. Nah, ini turun, kecepatannya berapa? Di sini ada 3. Nah, kalikan 3. Sin theta itu berarti tetanya 30. Di sini sin tetanya 30. Nah, sin 30 itu berapa? Setengah ya. Nah, berarti di sini setengahnya jadi 6, itu adalah 3. Nah, ini tegangannya 3 volt. Nah, kalau ada tegangan ya, kalau ada tegangan berarti dia akan menghasilkan arus ya. Nah, sehingga arusnya itu bisa kita cari. Ini menurut hukum Ohm. Ya. Ini hukum Ohm nih. Jadi dikaitkan dengan listrik ya. Hukum Ohm. Untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini, berarti tegangan dibagi resistornya. Jadi tegangannya 3 tadi ya. Kemudian R-nya berapa? R-nya resistornya 3 di sini. Berarti 3 dibagi 3. Sehingga arusnya adalah 1 ampere. Nah, terjadi arus listrik ternyata ya dengan tadi menggerakkan si batang ini ya, turun ya, naik turun gitu ya, ke bawah ke atas gitu ya. Nah, itu nanti akan terjadi arus listrik ternyata ya dengan menggerakkannya. Kalau dia diam, dia tidak akan menghasilkan arus listrik. Jadi harus digerakkan ya, ke bawah ke atas. Nah, ini menghasilkan energi arus listrik. Nah, arus listrik ini nanti ya, dari arus listrik ini nanti akan menimbulkan gaya di sini ya. Jadi ini akan mengalir arus listrik I yang tadi kita cari 1 ampere. Nah, dengan adanya arus listrik ini nanti timbullah di sini yang disebut dengan gaya ya. Gaya namanya itu gaya Lorentz atau gaya magnet. Gaya Lorentz ini ya, gaya Lorentz atau gaya magnet itu rumusnya adalah I ya, arus dikalikan L dikalikan B. Nah, I-nya tadi 1, kemudian L-nya 1. Ya. B-nya berapa B-nya? B-nya tadi 2. Nah, sehingga gaya Lorentz-nya adalah 2 Newton. Nah, kita tahu bahwa F ya, F yang ke atas ini akan sama ya nilainya dengan atau besarnya dengan berat batang atau W. Sehingga di sini F itu sama dengan
W. W itu adalah M dikalikan G. Nah, sehingga untuk mencari M, itu tinggal dibagi aja F dibagi G. Nah, F dibagi G. F-nya tadi 2, G-nya itu gravitasi itu adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 0,2 0,2 kilogram ya. Nah, 0,2 kilogram. Jadi hasilnya adalah A. Nah, ini massa beban atau massa batang ini 0,2 kilogram. Nah, begitu caranya ya. Jadi dari konsep GGL, GGL induksi ya. Nah, nanti dari sini menghasilkan arus ya. Menghasilkan arus. Kalau ada arus nanti akan terjadi gaya ya, gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Gaya Lorentz karena ini yang menemukannya itu Mr. Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu gaya magnet. Nah, ini yang disebut dengan konsep induksi elektromagnetik ya. Magnet menghasilkan listrik, nah sebaliknya listrik juga menghasilkan magnet. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami? Insya Allah. Ya, insya Allah ya sambil kalian pahami sedikit demi sedikit ya. Masih ada beberapa menit lagi. Kita lihat soal berikutnya. Itu nomor 8. Ya. Nomor 8 ini tentang apa kira-kira? Ini tentang tadi ya, tentang masih tentang gerak di sini. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah jarak. Jarak benda ini berapa? Ya. Jarak diketahui di sini V-nya. Kalau tadi kan posisi ya. Kalau sekarang V-nya. V-nya itu ada Vx. Vx-nya itu 6T dikurangi 2. Kemudian ada Vy. Vy-nya itu di sini Vy sama dengan 2T plus 6. Nah, ini ya. Benda bergerak berarti ada dua komponen, komponen X dan komponen Y. Nah, ditanyakan jarak, berarti jarak itu adalah perubahan posisi. Nah, sehingga kita cari dulu posisinya berapa. Untuk komponen X berapa, komponen Y berapa. Untuk X ini berarti X0 ditambah dengan, nah ini integralkan. Kalau ini ya, kalau tadi diturunkan ya dari X ke V. Kalau dari V ke X itu diintegralkan. Min 2 dt ya. Nah, ini diintegralkan. Nah, X0-nya itu 1 ya. Ditambah dengan, nah ini harus diintegralkan jadi berapa? Jadi ini 3T kuadrat dikurangi 2T. Nah, pada jarak T-nya 1 berarti T-nya ketika T-nya 1 maka X-nya jadi X-nya berarti 1 ditambah 3 kali 1 kurangi 2 kali 1. Berarti ini sama dengan 1 tambah yang ini kan jadi 1 ya, jadi 1. Berarti ini 2 meter. Nah, ini 2 meter jarak. Nah, itu ketika T sekon, ya, 1 sekon berarti posisinya ada di 2 meter. Nah, itu untuk komponen X. Komponennya gimana? Nah, komponen juga sama di sini ya. Y, kita cari Y-nya. Y berarti Y0 ditambah dengan, ini integralkan 2T ditambah 6 terhadap dt ya. Terhadap dt. Y0-nya itu awalnya itu 2 ditambah dengan T kuadrat berarti di sini sesudah diintegralkan ditambah 6T. Nah, ketika T-nya 1 ya, 1 karena kita yang ditanyakan T-nya itu 1 sekon, berarti kita lihat 2 ditambah 1 ya, T-nya diganti sama 1 ditambah 6 kali 1 ya. 2 ditambah 1 3, 3 tambah 6 sama dengan 9 ya.
Berarti posisinya ada di 9 meter. Ada di 9 meter. Ketika P-nya sama dengan 1. Oke, lanjutkan sedikit lagi. Nah, baik, di sini kita lihat yang ditanya itu kan jarak ya. Nah, jarak kita lihat di sini grafiknya. Dulu kita harus paham grafiknya. Nah, gitu. Ketika awalnya itu X-nya itu 1 ya. Katakanlah 1 di sini ya. Kemudian ini pada awalnya itu X-nya 1, Y-nya 2. Berarti 2 itu kurang lebih di sini ya, 2. Nah, benda itu asalnya di sini. Kemudian pada saat T sama dengan 1 ya, itu X-nya itu berubah jadi 2. Nah, Y-nya itu jadi 9 ya. Nah, kurang ini Y, ini X. Jadi 9. 9 itu di sinilah kira-kira. Jadi ini terjadi perubahan posisi. Nah, perubahan posisi. Nah, sehingga di sini ada perubahan posisi jadi begini. Anggap lurus lah ya. Ini yang disebut dengan jarak delta R. Nah, yang ini disebutnya itu adalah delta X. Nah, sedangkan yang ini disebutnya adalah delta Y. Nah, sehingga delta R atau jarak ya, kita ingin mencari jarak, itu delta R itu sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi pakai Pitagoras ya, Pitagoras ini segitiga siku-siku. Itu sama dengan akar dari delta X, berarti perubahan X-nya dari 1 menjadi 2, berarti dia berubahnya 1 ya, 1 kuadrat. Ditambah yang delta Y ya, dari 2 menjadi 9, berarti dia berubahnya adalah 7 kuadrat. Nah, 1 ditambah 49 sama dengan akar 50. Akar 50 itu adalah 5 akar 2 ya. 5 akar 2 meter. Jawabannya C. Ah, begitu. Gimana kira-kira bisa diikuti? Insya Allah, Pak. Nah, Insya Allah bisa. ya. Tapi begini, waktunya ternyata ya sudah habis. Sudah jam Pak. setengah 10. Terlalu asik. Ya, ternyata waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ada beberapa soal ya yang bisa dipahami, gitu ya, sehingga nanti bisa mengerjakan fisika di UTBK.